Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman tentang fermentasi jerami. Bisa enggak ya jerami itu buat pakan domba atau kambing? Jawabannya bisa. Ini beberapa domba saya yang saya kasih fermentasi jerami. Bisa lahap, enak. Ini usia fermentasi 3 hari. Kemudian untuk resep fermentasinya bagaimana? Resep fermentasi yang saya gunakan karena mungkin banyak keluhan biayanya mahal. Mahalnya di mana? Mahalnya itu di probiotiknya. Biayanya mahal. Tapi saya jawab enggak juga. Kita bisa mensiasati, kita berbagi pengalaman saja resepnya. Bagaimana untuk biar bisa hemat, memusnahkan image yang mahal tadi. Biar kita tidak capek-capek ngarit. Jadi ada dummy, kita timbun saja dan fermentasi. Hijauan tetap perlu, pakai hijauan segar. Tapi untuk tambahannya kita gunakan fermentasi jerami tadi. Oke, beberapa resep yang saya gunakan ini. Tetes tebu atau molase, kemudian probiotik dari merek, salah satu merek ternama yang aslinya harganya cukup mahal sekali, di atas 100.000 per liternya, akan sampai 150.000, tapi saya kembangkan sendiri menjadi sangat murah. Jadi kita gunakan sedikit atau banyak tidak masalah, jadi tidak mengaruhi biaya atau kos fermentasi. Paling selisih cuma 100-200 rupiah saja, tidak masalah. Resep yang paling utama adalah saya mencampurkan air 1 ember ini 20 liter. Saya campurkan air, kemudian tetes molasenya ini adalah 1 gelas, karena ini dapatnya sangat kental sekali ya. Alhamdulillah ini dapatnya sangat kental, kualitas mungkin grade A. Itu 1 gelas. Kemudian untuk probiotiknya ini saya gunakan 1/4 gelas. Mungkin ada pertanyaan, takarannya itu berapa toh sebenarnya untuk probiotik? Tidak ada takaran patokan khususnya, tidak ada. Jadi kita mau pakai banyak juga tidak masalah, karena kita menggunakan sedikit saja, nanti di sini juga akan berkembang. Jadi tidak ada masalah kalau kebanyakan. Tapi kalau kekurangan nanti akan sangat lama dalam proses fermentasinya, atau bisa dikatakan gagal karena kekurangan probiotik. Resep utamanya tadi saya campurkan ini air, kemudian tetesnya, kemudian probiotiknya saya campurkan lebih dahulu dalam jangka waktu 1 hari, minimal 1 hari sebelum saya gunakan. Jadi kenapa harus 1 hari? Jadi yang namanya fermentasi itu adalah bagaimana untuk memproses sebuah pakan, terkhusus yang saya gunakan adalah jerami, itu biar bisa dirombak lebih dahulu oleh probiotik bakteri ini tadi. Nah, jadi makanan itu nanti dirombak lebih dahulu, dinaikkan nutrisinya oleh probiotik. Tapi kalau bakterinya masih sedikit sekali, kemudian dicampur bahan sekian banyaknya, itu nanti akan lama. Nah, itu kalau misalkan tidak didiamkan selama 1 hari. Tapi kalau sudah didiamkan 1 hari, maka otomatis bakteri dari probiotik itu akan berkembang banyak di sini. Kemudian pasukannya itu lebih mudah dalam menyerang atau mencerna bahan pakan tadi. Nah, itu resepnya kenapa harus saya gunakan 1 hari sebelum dicampurkan dengan bahan jerami, saya campur dengan air dan molase tadi. Kemudian resep yang lain saya gunakan adalah dedak halus. Nah, di sini saya menggunakan jenis kebi. Kebi itu adalah polesan beras dari selepan pemutih beras. Jadi bukan beras yang dikasih zat, bukan, tapi beras yang dipoles, dan ini adalah hasil polesannya. Jadi sangat bagus untuk proses fermentasi.
Apa toh fungsi dari dedak ini? Mungkin ada yang beranggapan bahwa fungsi dedak itu adalah biar dombanya suka, yaitu adalah salah satunya, biar kambingnya atau hewannya suka. Tapi tujuan utamanya itu adalah sebagai makanan dari fermentasi, biar cepat berkembang banyak. Itu makanan pokoknya adalah di sini. Nah, banyak bahan lain juga banyak, tapi dalam yang sering digunakan, yang mudah didapatkan adalah dedak halus. Kemudian untuk resep penggunaan fermentasi atau pencampurannya nanti, saya menggunakan di sini ember-ember ini nanti. Ini adalah hasil fermentasi yang sudah saya buat kemarin di hari yang lalu. Mungkin ada juga yang tanya, apakah perlu dicacah atau enggak? Nah, ini tergantung jeraminya. Kalau jeraminya itu baru kaku, itu harus dicacah dulu biar bisa ditetal. Karena kalau nggak dicacah nanti akan banyak rongganya, fermentasinya juga gagal. Nah, terus kalau misalkan jeraminya kalau itu sudah rapuh, mudah patah, nah itu tidak perlu dicacah juga tidak masalah. Jadi nanti ketika dicampurkan, dimasukkan dalam tong ini nanti, itu akan lebih mudah juga kalau jeraminya itu sudah rapuh. Biasanya kalau jerami sudah umur 1 tahun atau mungkin 2 tahun, itu malah domba atau kambing itu lebih suka karena empuk. Kalau jerami yang baru itu kaku, keras, itu malah dombanya malah kurang suka. Nah, saya menggunakan ember-ember ini kapasitas 20 liter. Nah, mungkin jerami mentahnya mungkin sampai segini biar bisa ditotal menjadi pres satu ember. Resepnya adalah dari satu ember ini saya menggunakan 3 gayung mandi ini, ya. 3 gayung dari air pencampuran ini tadi yang sudah saya campurkan 1 hari sebelumnya. Bisa juga sampai 2 hari 3 hari tidak masalah pencampuran ini, ya. Itu karena relatif, biar baginya malah semakin banyak semakin bagus kalau 2 hari 3 hari. Nah, jadi pencampuran ini tadi 3 gayung ini tadi saya tambahkan dengan setengah gayung dedak halus, ya. Saya campurkan di satu ember. Kemudian 3 gayung tadi air, dan saya siramkan. Setelah saya aduk-aduk dengan dedak tadi, disiramkan ke sana, disiram, dipercik-percikkan merata, kemudian diaduk. Setelah diaduk-aduk kemudian ditetal dalam ember dan ditutup rapat, ya. Ini kuncinya harus tutup rapat, kunci utamanya juga. Kalau nggak rapat nanti tidak jadi, ya. Tidak harus rapat-rapat sangat, enggak, tapi yang penting kedap udara, ya. Dan kemudian tadi yang hampir terlupakan, ketika mencampur ini tadi, mencampur air, molase dan probiotik ini dalam ember ini, ketika menunggu 1-2 hari atau 3 hari, ini harus tertutup rapat juga, karena bakterinya jenisnya jenis tertutup, jadi harus tertutup. Kalau terbuka nanti malah mati. Harus tertutup rapat biar bisa digunakan di hari selanjutnya. Kalau masih sisa, misalkan kalau misalnya sisa gimana, kita hanya menggunakan setengah embernya atau mungkin seperberapa embernya, tidak masalah, nanti akan bakterinya masih hidup, ya. Jadi tidak masalah, jadi pastinya akan lebih berkembang lagi dan maka semakin bagus lagi, ya. Itu resep saya. Jadi dari satu ember ini tadi yang ditutup rapat nanti ditetal jadi 3 gayung air campuran ini tadi. Kalau mungkin tidak bisa begitu rapat tetalnya jerami, kita bisa menggunakan antara 2,5 gayung juga tidak masalah. Tapi kalau kita bisa netal padat, jadi kita kasihnya 3 gayung. Ya, itu resep dari saya dalam peternakan domba saya. Jadi hijauan juga ada, kemudian jerami juga ada, pemboran juga ada.
Semoga kita sukses dalam berternak dan ternak banyak, tidak harus kesel ngarit ya. Ingat, yang penting bagaimana kita memanajemen pakan, mencari pakan semurah mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kuncinya. Semoga sukses semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.